Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang interkoneksi bus. Sebelumnya, ini kami akan eh, memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Casta Ivan Saka dengan NPM 174. Nama saya Andra Husnul Azmi dengan NPM 183. Yang pertama ada struktur interkoneksi dan komponennya. Struktur interkoneksi merupakan kumpulan jalur yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti prosesor, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi satu sama lain. Komputer sendiri terdiri dari tiga modul atau komponen, yaitu prosesor atau CPU, input-output, dan memori, yang saling berkomunikasi. Jalur-jalur yang menghubungkan modul tersebut disebut struktur interkoneksi. Dan dari struktur interkoneksi sendiri tergantung pada pertukaran yang harus dilakukan antar modul. Bisa dilihat contohnya di gambar. Dan ada memori. Memori merupakan sebuah modul dengan panjang N dengan panjang yang sama. Setiap word yang memiliki nomor Setiap word memiliki nomor alamat yang unik, 0, 1, 2, hingga seterusnya. Setiap word dari data dapat dibaca dari atau ditulis ke memori. Operasi tergantung sinyal yang diberikan, baca atau tulis. Untuk operasi ditentukan oleh alamat yang diberikan. Kemudian ada modul input. Pada modul ini memiliki dua fungsi dasar, yaitu read and write. Modul input-output dapat mengatur lebih dari satu perangkat eksternal. Setiap interface dapat menunjukkan perangkat eksternal sebagai sebuah port dan diberikan alamat yang unik. Perbedaan modul input-output dengan modul memori adalah modul input-output bisa memberikan sinyal interupsi ke prosesor. Komponen selanjutnya ada prosesor. Memiliki yang fungsi dari prosesor ini membaca instruksi dan data yang berasal dari memori atau modul input-output. Pada prosesor ini menggunakan sinyal kontrol untuk mengatur sistem operasi. Tidak hanya itu, pada prosesor juga dapat menerima sinyal interupsi yang diberikan oleh modul. Ini saya akan menjelaskan bagaimana proses CPU dengan memori. Yang pertama, di sini CPU menentukan alamat dari memori yang akan diakses. Contohnya seperti gambar yang berwarna biru ini. Kemudian, CPU menentukan proses pada memori. Jika CPU memilih proses menulis, maka data yang berada di CPU akan dikirimkan dan ditulis di data memori. Contohnya seperti yang berwarna merah ini. Kemudian, jika yang dipilih proses membaca, maka data yang ada di memori akan dikirimkan ke CPU. Data yang dikirimkan memori ada yang berupa data saja dan ada juga yang berupa data berupa instruksi. Contohnya seperti yang berwarna hijau ini. Kemudian yang selanjutnya, CPU yang pertama CPU akan menentukan alamat ke modul I/O seperti warna biru di sini. Kemudian jika CPU melakukan operasi tulis, maka CPU akan mengirimkan data dari CPU ke I/O modul. Data ini bisa berupa internal data atau eksternal data. Contohnya seperti yang berwarna merah ini. Kemudian jika prosesnya membaca, maka data internal dan eksternal yang ada di I/O modul akan dikirimkan ke CPU. Data data bisa berupa data saja dan juga bisa berupa instruksi. Perbedaan I/O modul dengan modul sebelumnya adalah di I/O modul ada berupa interupsi signal. Interupsi signal ini berfungsi untuk memberi sinyal jika tugas sudah selesai. Selanjutnya ada interkoneksi bus.
modul-modul yang saling bertukar melalui dua jalur yang disebut bus. Bus ini digunakan untuk menghubungkan antar perangkat device. Beberapa perangkat terhubung dengan bus, di mana sinyal yang dikirimkan oleh salah satu perangkat dapat diterima oleh perangkat-perangkat yang lain yang terhubung dengan bus tersebut. Bus yang secara umum menghubungkan seluruh komponen yang ada disebut sistem bus. Adapun struktur dari bus, pertama ada data line atau bus data, merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, baik lebar maupun jumlah saluran yang menentukan kinerja komputer. Dapat memiliki 32, 64, 128, atau lebih jalur yang terpisah. Selanjutnya ada alamat line atau address line, merupakan bus untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Pada saluran ini, CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Selanjutnya ada bus control atau control bus, merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca akan dikontrol terlebih dahulu. Nah, ini contoh gambar data lens. Di sini ada CPU, memori, dan I/O modul. Di sini CPU, di data lens CPU bisa mengirim data ke memori dan I/O. Tidak hanya itu, di CPU juga dapat menerima data dari memori dan I/O. Kemudian yang di bawah di sini ada address line. Ini CPU juga bisa mengirim alamat ke memori dan I/O modul. Akan tetapi, CPU tidak menerima alamat dari memori dan I/O modul. Kemudian di sini juga ada gambar control bus. Di sini juga CPU mengirim instruksi kontrol ke memori dan I/O. Tidak hanya itu, CPU tidak menerima kontrol dari memori dan I/O. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.